Sebelum hujan turun dan matahari masih mencoba menerobos kabut mendung, ternyata Ratu Rubah kedatangan seorang tamu tak ramah yang mempunyai wajah angker. Tamu itu datang dari Bukit Naga yang dikenal dengan nama si wajah setan. Sesuai dengan namanya, tamu berperawakan tinggi besar itu tidak pernah tersenyum sedikit pun. Entah karena ia sedang sakit gigi atau memang tak tahu bagaimana caranya tersenyum. Yang jelas, sikapnya nyata-nyata bermusuhan terhadap sang ratu yang berparas cantik. Sikapnya semakin tak ramah lagi jika dilihat dari sebilah dua mata yang bergagang panjang dan kala itu sudah dalam genggamannya. Wajah keranda yang berkumis lebat dan beralis tebal itu pandangi sang ratu dengan tajam. Ratu Rubah tampak tenang-tenang saja menghadapi tamu berwajah setan itu. Angin sore dibiarkan melambai-lambai jubah sutranya yang berwarna merah. Jubah yang menyingkap melambai-lambai itu membuat sosok tubuh berkulit halus mulus dapat dilihat dengan jelas. Apalagi ia hanya mengenakan penutup dada dari kain tipis warna hijau muda dan kain penutup bagian bawahnya yang sangat mini berwarna hijau. Sungguh merupakan pemandangan yang tak patut dipakai untuk berkedip bagi seorang lelaki. Kemontokan dada Ratu Rubah nyaris seperti tak tertutup lagi karena tipisnya kain hijau itu. Dan mahkotanya kebanggaan juga nyaris ikut tersapu angin karena kecilnya kain yang menutup bagian tersebut. Mata si wajah setan memang tidak pernah berkedip, tapi bukan lantaran pemandangan mahal yang jarang ditemuinya pada perempuan lain, melainkan karena ia ingin tunjukkan bahwa kedatangannya bukan untuk menikmati keelokan tubuh Ratu Rubah, namun untuk mencabut nyawa perempuan itu. "Sudah tiba waktuku untuk menuntut balas padamu, Ratu Rubah," ujar si wajah setan dengan suara menggeram angker. Ia tak peduli dengan para pengikut Ratu Rubah yang mengepungnya dari berbagai arah. "Apa yang ingin kau tuntut dariku, wajah setan?" "Nyawamu," bentak si wajah setan membuat para pengepung kaget dan mengergap sambil acungkan senjata. "Nyawamu harus kucabut sebagai balasan kekejianmu yang telah membunuh adik perempuanku, si wajah anggun." "Oh iya?" Ratu Rubah sunggingkan senyum lebar tapi berkesan sinis, sangat menjengkelkan. "Kau tahu mengapa adikmu si wajah anggun ku bunuh? Itu lantaran adikmu sudah 3 kali berusaha membunuhku." "Jelas, ia akan selalu berusaha membunuhmu karena suaminya si Falcon kau bunuh di depan matanya setelah kau peras keringatnya untuk melayanimu selama 7 hari 7 malam. Kau memang layak untuk dimusnahkan, perempuan liar." Si wajah setan semakin tinggi suaranya dan geramannya pada gagang kapaknya bertambah kuat. Ratu Rubah masih tanggapi dengan kalem. "Lalu, sekarang kau datang untuk meminta tolong diantarkan ke neraka menyusul adikmu? Begitu maksudmu, wajah setan?" Lelaki berwajah setan itu menggeram makin keras. "Bangsat tengik kau, Ratu Rubah. Tahan!" Tiba-tiba ada suara berderu dari belakang Ratu Rubah. Suara itu membuat paras wajah setan tak jadi lakukan lompatan ke arah perempuan cantik itu. "Raden?" Ratu Rubah terkejut melihat lelaki berperawakan tegap, kekar, dan gagah. Raden sengaja tampil dengan kalem dan arah pandangan matanya tertuju kepada wajah setan. Tapi langkah kakinya tampak jelas mendekati Ratu Rubah. "Raden, sudah kubilang, kau di kamar saja, tak perlu ikut campur urusan ini. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Sayang,
ini urusan kecil, kata Ratu Rubah sambil tangannya mengusap rambut Raden dengan lembut, seakan memamerkan kemesraannya di depan wajah setan. Ratu, tanganmu tak boleh menyentuh kotoran sebesar itu. Biarkan aku saja yang menyingkirkannya. Kau memang bandel, Raden. Terserahlah sana. Singkirkan kotoran itu jauh-jauh. Kalau perlu, kirim ke neraka secepatnya. Lalu sang Ratu Rubah tarik diri, mundur ke arah serambi bertangga 5 baris. Wajah setan merasa semakin dibakar hatinya mendengar ucapan Raden. Dengan kapaknya, ia menuding putra Demang Yanto itu. Kau orang perguruan tapak elang. Ya, memang aku orang perguruan tapak elang, tegas Raden. Tapi aku berada di depanmu bukan mewakili perguruanku, melainkan mewakili Ratu Rubah. Kau tak perlu membawa-bawa perguruanku, orang bukit. Kuingatkan, segeralah menyingkir sebelum kapakku membelah kepalamu menjadi 7 potong. Kepalaku bukan semangka, kawan, ujar Raden. Sebaiknya kapakmu itu untuk membelah semangka saja, karena senjata seperti itu tak akan mampu melukai kulit Raden. Jahanam busuk, ingin kubuktikan kata-katamu. Ya. Wajah setan menerjang Raden dengan kapak berkelabat menghantam dari kanan ke kiri. Raden miringkan kepala dan kapak itu lewat 1 jengkal di atas kepalanya. Tapi tangannya harus segera menyentak ke samping, karena kaki wajah setan segera menjejak ke arah pundak kirinya. Raden memutar tubuh dengan cepat dan kakinya melayang ke pipi si wajah setan. Tendangan itu bagaikan hantaman sebatang kayu mahoni utuh. Pipi si wajah setan menjadi memar seketika, warnanya biru kehitam-hitaman. Jika bukan karena tenaga dalam tersalur penuh ke dalam kaki, tak mungkin Raden dapat membuat memar pipi si wajah setan. Bangsat kau! Geram wajah setan segera tegak kembali setelah tadi terpelanting nyaris jatuh. Raden melirik Ratu Rubah. Ratu Rubah pun tersenyum bangga dan mengacungkan jempolnya, sehingga Raden semakin bersemangat melepaskan jurus-jurusnya untuk segera tumbangkan si wajah setan. Tetapi wajah setan tak bisa menerima kenyataan itu. Murkanya semakin bertambah besar, maka ia pun segera berkelebatan bagaikan kilat menerjang Raden bersama kapaknya. Raden terpekik, rupanya saat itu ia menghindari terjangan wajah setan agak terlambat sedikit. Lengannya menjadi sasaran kapak 2 mata itu. Lengan itu pun koyak lebar dan mengerikan. Darah mengalir membasahi sekujur lengan kiri Raden. Wajah setan begitu daratkan kakinya ke tanah langsung menyentak dan tubuhnya melambung ke atas. Tanah itu bagaikan terbuat dari karet yang bisa memantul balikan tubuhnya. Tubuh itu bersalto cepat dan dalam gerakan cepat, kaki si wajah setan berhasil menjejak tengkuk kepala Raden. Raden tersentak ke depan dan berjungkir balik di tanah. Kepalanya bagai dihantam balok kayu yang diayunkan sekeras-kerasnya. Darah pun mengalir dari telinga dan hidung Raden, tapi lelaki muda itu merasa malu dipandangi oleh Ratu Rubah yang menampakkan kecemasannya. Ia segera bangkit berlutut. Lalu tangan kirinya menyentak ke depan kuat-kuat dalam keadaan telapak tangan terbuka. Selarik sinar hijau dilepaskan Raden. Wajah setan buru-buru menangkisnya dengan kapaknya. Kapak itu menyala merah bagai terpanggang api. Ketika sinar hijau itu menghantam mata kapak yang kiri,
terjadilah ledakan yang cukup dahsyat dan mengguncang tanah sekitar mereka. Pelegar! Wajah setan terlempar ke belakang bagai tong sampah disapu badai. Sementara itu, Raden hanya tersentak mundur nyaris jatuh. Untung tangan Ratu Rubah segera menangkapnya dan memeluknya dengan wajah cemas.